Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafaullah Jaswir, NIM 18086096, kuliah Bahasa Indonesia. Sesi hari Jumat jam 14.05 sampai jam 15.25. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi UTS saya, yaitu tentang kalimat efektif. Oke, langsung saja ke materinya yang ada di laptop saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS saya, yaitu tentang kalimat efektif. Baik, langsung saja. Pertama, kita membahas terlebih dahulu tentang pendahuluan. Oke, latar belakang saya menulis makalah ini yaitu pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti oleh si pembaca. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menulis atau berbicara dengan seseorang tanpa memerhatikan kalimat efektif, sehingga orang yang membaca atau berkomunikasi dengan kita itu sangat sulit memahami informasi yang akan kita sampaikan. Disinilah fungsi kalimat efektif tersebut. Maka dalam makalah ini saya atau penulis akan menyampaikan beberapa poin mengenai kalimat efektif. Semoga dengan adanya makalah ini, pembaca dapat memahami lebih jauh tentang kalimat efektif tersebut. Oke, rumusan masalah di sini yaitu pertama, apa itu kalimat efektif, kemudian apa saja ciri-ciri kalimat efektif itu, yang ketiga, apa saja contoh-contoh dari kalimat efektif tersebut. Oke, baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian dari kalimat efektif. Oke, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis, ya, dapat diterima oleh pembaca atau pendengar, sama benar dan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penulis atau penutur. Oke, maksudnya di sini adalah pesan yang kita tulis itu atau pesan yang kita rasakan itu dapat dirasakan dengan baik sesuai oleh orang lain atau si pendengar, sama dengan perasaannya yang kita rasakan itu tanpa bedanya. Jadilah inilah fungsi dari kalimat efektif tersebut. Jadi kalimat efektif itu menyampaikan pesan sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan aslinya. Oke, kemudian kalimat efektif dan tidak efektif biasanya bisa dibedakan dari kaidah-kaidah dalam penyusunan kalimat. Jika itu kalimat efektif, maka dia harus memenuhi 3 syarat ini. 3 syarat ini, yang pertama itu unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Yang kedua, aturan tentang ejaan yang disempurnakan. Dan yang ketiga, memilih kata dalam kalimat atau diksi. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri kalimat efektif. Dalam buku karya Edi Suyanto, ciri-ciri kalimat efektif yang mudah dipahami pendengar atau pembaca antara lain mencakup 1. Kesatuan, kesepadanan, yaitu artinya kalimat efektif memiliki keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipergunakan. Kesepadanan, kalimat ini dapat dilihat dari struktur bahasa dalam mendukung gagasan atau konsep yang merupakan kepaduan pikiran. Pada umumnya, dalam sebuah kalimat terdapat satu ide atau gagasan yang hendak disampaikan. Kesatuan dalam suatu kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antar subjek predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Oke. Kemudian kita lanjut kedua, yaitu ciri-cirinya ada kesejajaran. Kesejajaran maksudnya kalimat efektif juga harus mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan dibentuk bahasa sebagai sarana pengungkapnya. Kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk kata atau kalimat
atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai untuk memberi kejelasan kalimat secara keseluruhan. Jadi dia menggunakan kesejarah kalimat untuk memperjelas seluruh kalimatnya. Oke, yang ketiga ada penekanan. Penekanan ini mungkin sering kita dengar ya, kita sebagai murid. Beberapa guru kalau menyampaikan informasi ada suatu kalimat yang ditekankan. Oke, mari kita bahas penekanan ini. Setiap kalimat memiliki sebuah gagasan pokok yang ingin ditekankan atau ditonjolkan penulis. Untuk pembaca atau pendengar, seorang pembicara akan memberi penekanan pada kalimat-kalimat dengan memperlambat atau meningkatkan suara dan sebagainya. Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi, pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat, agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegasan atau penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Kemudian, penekanan dalam setiap kalimat memiliki sebuah. Kemudian dalam penulisan ada berbagai cara untuk memberi penekanan pada kalimat, antara lain dengan cara pemindahan letak frase atau mengulangi kata-kata yang sama. Jadi penekanan itu adalah memperjelas ya, dengan beberapa cara tadi, diperlambat suaranya atau dikeraskan suaranya atau diulang-ulangi kata-kata yang sama. Oke, yang keempat kita lanjut ke hemat kata. Hemat dalam kalimat efektif maksudnya adalah kehematan pemakaian kata, frase, atau bentuk-bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu. Sebuah kata dikatakan hemat bukan karena jumlah kata sedikit, melainkan menyangkut tentang gramatikal dan makna kata, atau kata-kata yang sama diulang-ulang. Kemudian, poin utamanya adalah seberapa banyaknya kata yang bermanfaat dan penting bagi pembaca atau pendengar. Untuk membuat kalimat efektif yang hemat, setidaknya hindari pengulangan subjek kalimat hiponim, bentuk kata bersinonim, makna jamak yang ganda, pemakaian kata depan dari dan dari pada. Oke, yang terakhir kita lanjut ke variasi struktur kalimat. Oke, variasi struktur kalimat. Seseorang akan dapat menulis dengan baik apabila ia juga seorang pembaca yang baik. Akan tetapi pembaca yang baik belum tentu dia seorang penulis yang baik. Seorang penulis harus menyadari bahwa tulisan yang dibuatnya akan dibaca oleh orang lain. Sebuah bacaan atau tulisan yang baik merupakan suatu komposisi yang dapat memikat pembacanya untuk terus membaca sampai selesai. Salah satu caranya adalah menggunakan variasi kalimat didapatkan dengan membaca dan memperkaya kata-kata. Oke, itulah 5 ciri-ciri dari kalimat efektif. Apabila kita menemui 5 ciri ini, maka dapat dikatakan kalimat tersebut adalah kalimat yang efektif. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh-contoh kalimat efektif. Contoh yang pertama adalah contoh dari kalimat tidak efektif karena pengulangan subjek. Contoh kalimat tidak efektifnya yaitu siswa itu segera masuk ruang kelas setelah dia melihat kepala sekolah datang. Contoh kalimat efektifnya adalah kata dia tadi dihilangkan. Jadi bunyinya adalah siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah melihat kepala sekolah datang. Itu kalimat efektifnya. Kemudian kalimat tidak efektif dan kalimat efektif kedua yaitu dengan hiponim. Kalimat tidak efektif dengan hiponim itu contohnya buah jambu dan buah mangga adalah buah kesukaan ibuku. Jadi banyak kata-kata buah. Jadi di sini kata buah jambu dan kata buah sebelum mangga tadi dihapus. Jadi bunyinya jadi jambu dan mangga adalah buah kesukaan ibuku. Itu kalimat efektifnya. Kemudian kalimat efektif yang ketiga, kalimat efektif karena bentuk kata bersinonim. Contoh bunyinya, kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar supaya ya
hidup ini menjadi berkah. Kalimat efektifnya supayanya dihilangkan. Jadi bunyinya, kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar hidup ini menjadi berkah. Kemudian kita lanjut ke kalimat efektif berikutnya, yaitu kalimat efektif tanpa makna jamak yang ganda. Contoh kalimat efektifnya itu semua pegawai-pegawai baru berkumpul di lapangan. Kalimat efektifnya semua pegawai baru berkumpul di lapangan tanpa kata pegawai-pegawai tadi, pengulangan yang sama tadi. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, kalimat tidak efektif penggunaan dari kata dari. Contohnya, anak dari tetangga saya pekan ini di wisuda. Kalimat efektifnya, anak tetangga saya pekan ini di wisuda. Oke, itulah papar materi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya Dafaullah Jaswir ingin mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu dan mengucapkan terima kasih apabila ada dukungan. Nah, itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.